Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih bersama dengan Pak Agung dan juga Pak Andrinov membahas terkait dengan kelanjutan IKN dan investasi di sekitarnya. Pak Andrinov, tadi kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan perkembangan soal pendanaan dan juga bagaimana investasi di IKN sejauh ini. Nah, jika Anda melihat atau mungkin Anda punya masukan dan juga pandangan, bagaimana seharusnya pemerintah ini membangun atau prioritas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apalagi kita kan melihat ini sudah beberapa bulan sesuai target nanti upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN. Jadi fokusnya harus kemana Pak Andrinov supaya semuanya ini berjalan sesuai dengan rencana? Ya, karena itu saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan beyond dari apa yang dikemukakan oleh Pak Agung, ya. Karena saya ingin menyampaikan pesan ini untuk pemerintah dan OIKN sebagai lembaga, ya. Dalam hal ini memang sedikit saya agak beda pandangan dengan melihat perkembangan yang terjadi. Kalau saya menghimbau, menyarankan lebih baik fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan mengoptimalkan penggunaan dana negara, yaitu dari APBN plus dari BUMN. Nah, dari situ pun pasti untuk jangka menengah atau pendek pun ada peluang bagi investor dalam negeri atau pelaku usaha nasional, karena pasti untuk kota itu butuh atau muncul peluang-peluang bisnis, tapi yang wajar, logis, terukur, daripada kita kejar ke sana kemari investor besar dari luar negeri. Mereka pasti hitungannya tentu menurut ukuran bisnis mereka, ya, kelayakan bisnis mereka, dan itu belum tersedia pasarnya untuk OIKN ini. Dan memang OIKN kalau dari filosofi bukan dimaksudkan untuk menjadi kota bisnis. Dia adalah kota pusat pemerintahan untuk menstimulasi daerah-daerah lain di Indonesia Timur dan Apa yang Kalimantan. dikhawatirkan Pak Andrinov jika itu menjadi kota bisnis, apa yang dikhawatirkan? Kota bisnis atau kota yang dipengaruhi oleh intervensi kepentingan swasta itu tidak menjadi kota publik, atau nilai kota publik itu berkurang. Karena itu, ya, kita ingin bikin kota baru yang dibangun betul-betul oleh negara, bukan seperti kota baru, kota mandiri yang diklaim kota mandiri yang di Jabodetabek atau di sekitar Jawa Timur di tahun 80-an, di mana di situ itu bukan kota publik, nggak ada prasarana publik yang layak di situ, transportasi publik nggak ada, perumahan umum atau rumah susun nggak ada, ya. Nah, kita ingin membangun kota publik, ya, supaya kita setara dengan negara-negara lain yang membangun kotanya adalah kota publik. Nah, untuk kota publik, ya, investor itu harus follower, mengikuti arah yang kita inginkan, bukan nanti malah memenuhi kriteria-kriteria dari investor yang bertentangan dengan tujuan kota publik. Ya, itu. Baik, kita langsung konfirmasi ya, Pak. Nah, nggak ada investor yang tidak berbicara soal pengembalian modal, ROI, ROI. Ya, pasti mereka itu. Nah, kalau mereka bicara itu, mereka akan bicara pasarnya apa, tolong diciptakan. Mereka akan minta pemerintah untuk menciptakan pasar untuk mereka. Nah, ketika pemerintah harus menciptakan pasar, kita akhirnya bisa mengabaikan tujuan-tujuan publik yang lain. Oke, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi jangan sampai menjadi kota bisnis tapi kota publik yang memang demi kemaslahatan masyarakat. Apakah orientasinya memang sudah ke situ, Pak Agung? Saya setuju sekali dengan Pak Andrinov. IKN ini dibangun sebagai sebuah kota yang inklusif untuk publik, untuk masyarakat. Kehadiran pemerintah, negara hadir dalam membangun IKN dengan dukungan APBN yang tadi disampaikan adalah untuk itu. Bahkan juga negara berperan dengan adanya otorita IKN ini untuk menjaga tata ruang, menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, menjaga prinsip juga untuk hak-hak masyarakat setempat. Itu sangat nyata. Tapi juga memang Pak Andrinov, seperti kita pahami, IKN ini kan wilayahnya sangat luas, 250.000 hektar. Yang memang kawasan inti pusat pemerintahan yang sekarang sedang dibangun itu memang akan sangat perlu dukungan APBN untuk infrastruktur dasarnya, ya, area 6.600 hektar ini. Tapi di situ mulai berdatangan investor, dan persis disampaikan Pak Andrinov tadi, investor dalam negeri, investor merah putih, para investor pelopor yang sampai sekarang sudah 51 triliun yang mereka komitkan dan mulai membangun. Hotel itu bulan Agustus ini ada 2 targetnya selesai. Rumah sakit ada 3 yang sudah mulai pelayanan. Ya. Kemudian pembangkit listrik oleh PLN
dan ini bekerja sama juga dengan investor asing dari Singapura, itu juga akan siap pembangkit listrik dengan tenaga surya energi terbarukan. Ini semua investasi ya yang mendukung yang tadi follower bersinergi dengan anggaran pemerintah. Tapi kedepannya Pak Andrinov, dengan segala hormat, kami melihat visi Bapak Presiden adalah IKN ini juga merupakan alat untuk menumbuhkan economic hub baru, memeratakan pembangunan seperti pesan Bapak tadi ke Indonesia Timur, sehingga nantinya di luar kawasan inti pusat pemerintahan itu memang akan ada financial center, ada area turisme, pariwisata, area pengembangan inovasi, bahkan juga pertanian dan juga logistik yang nantinya tentu ketika dukungan pemerintah sudah solid, sudah tuntas dengan APBN di kawasan inti pemerintahan dan para investor dalam negeri sudah berperan mendukung, maka ini akan menjadi peluang besar untuk kawasan jadi yang harus dipastikan ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai membebani APBN karena lagi-lagi ini untuk rakyat yang sampai sekarang banyak kebutuhan yang bersumber dari APBN, dan yang kedua jangan sampai keinginan investor ini mengalahkan tujuan atau fungsi kota ini sebagai untuk kemaslahatan masyarakat ya. Terima kasih Pak Agung, Pak Andrinov atas pencerahannya, sudah mendapatkan gambaran yang lebih lengkap hari ini. Kita semoga berharap ini juga pembangunan berjalan lancar untuk kebutuhan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Andrinov, Pak Agung sudah bergabung bersama Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.